Allah wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa ada hubungannya antara cukur dengan belajar? Ada kaitannya kira-kira? Mana ada? Tidak ada. Siapa yang bisa jawab? Ada uang di saku, di kantongku. Siapa kira-kira bisa menjawab? Apa tujuannya itu disuruh cukur di sekolah? Hah? Apa? Sini dulu. Apa? Sini, coba nih. Siapa yang berani? Atau yang cewek? Siapa yang berani bicara? Apa beda? Apa hubungannya belajar dengan cukur? Siapa yang berani? 5.000. Siapa? 10.000. 20.000. Siapa? Adit. Siapa? Adit. Sini. Berapa tuh sebut? 10.000. 20. Oh, 20. Oke. Oke, apa hubungannya kira-kira Adit antara cukur dengan belajar? Kenapa setiap siswa itu disuruh mencukur? Supaya kelihatan rapi sama Anda mengganggu belajar. Kenapa beda? Setuju atau tidak? Nah, kenapa beda mencukur mengganggu pelajaran? Tidak mencukur, rambut gondrong itu mengganggu pelajaran. Karena sering menurun ke muka, Pak. Oke. Siapa yang tidak setuju dengan Adit? 20.000 juga. Siapa yang berani bicara? Katanya Adit itu akan apa pertama kali? Mengganggu ketika belajar. Betul atau tidak? Betul bilang cewek. Siapa yang bilang tidak? Siapa yang bilang tidak? Berani bicara depan 20.000 juga. Kalau tidak ada yang berani berarti setuju dengan Adit. Artinya mulai hari ini tidak ada lagi panjang rambutnya. Karena panjang rambut itu tidak mengganggu belajar dan melanggar aturan. Siapa yang setuju dengan Adit, siapa yang tidak? Ceweknya rata-rata setuju. Siapa yang tidak setuju? Laki-laki. Tidak setuju. Oke, siapa berani bicara depan? Jamil. Tidak mengganggu juga pelajaran karena rambutku saya ke atas gitu. Belum nih. Adit. Belum diamin. Jangan lupa, belum. Oke. Sorry, incorrect. Jamil punya jawaban untuk membela dirinya sendiri. Siapa punya jawaban lain? Karena tidak semua orang punya rambut kayak Jamil. Bagaimana yang kalau rambutnya begini? Berarti kalau rambutmu cuma ke atas nih, enggak apa-apa panjang. Bagaimana yang kalau rambut jatuh kayak rambutku? Fikran, kalian semua rata-rata. Berarti kalau ke atas ke rambut tak, itu tidak apa-apa cukur. Tapi kalau ke bawah harus cukur, betul tidak? Betul. Berarti macam Alif, Fikran wajib cukur. Setuju tidak? Tidak. Kenapa? Berpikirkah ini? Ya. Ada memang aturan. Apa tujuannya Mbak cukur? Betul dengan yang bilang Adit. Kita ke sekolah, apa tujuannya? Belajar. Apakah rambut itu mengganggu belajar? Tidak. Rambut itu tidak ada hubungannya dengan belajar. Terus kenapa masukin Mbak cukur? Dalam sekolah itu ada namanya aturan. Ada namanya aturan. Orang yang mau sekolah, orang yang mau belajar adalah orang yang mau belajar untuk menaati aturan. Karena kita bersekolah itu bukan hanya untuk mencari ilmu, akan tetapi belajar untuk menjadi orang disiplin. Salah satu tujuan kita bersekolah adalah menjadi anak yang disiplin, anak pintar, taat aturan, dan dalam sekolah itu ada aturan-aturannya. Sama dengan
Kalau misalnya mana kira-kira batik yang nggak pakai guru malu-malu datang ke sekolah? Mungkin Pak Ci itu pakai batik. Sorry, enggak maksudku. Biasa itu ada orang pakai batik khusus untuk pergi pengantin. Maka tidak pergi sekolah pakaian begitu. Kalau misalnya seragam batik itu adalah seragam itu, kemudian malu-malu pergi sekolah pakai itu, apakah kau pakaian biasa pergi di sekolah? Tidak. Kenapa tidak? Karena aturannya begitupun dengan rambut. Kami semua di sini, saya itu nak pernah kita toka juga, yang toka guru begini, bahkan sampai rata rambut masih kentara ketukana. Makanya kalian disuruh cukur, memang tidak ada hubungannya langsung. Tapi yang menjadi lucu, kalau bilang panjang rambut itu akan membuat kalian pede, Bapak Ibu, apakah anak-anak yang panjang rambutnya pintar belajar, tinggi nilainya? Apakah beda cara belajar hasil ujianmu, panjang rambutmu dengan tidak? Beda tidak? Sama gitu. Panjang rambutmu, pendek rambutmu, sama gitu. Tidak belajar pun juga. Berarti panjang rambut dengan tidak ada hubungannya dengan cara belajarnya kalian. Makanya supaya kami guru-guru itu ikhlas dalam mengajar, supaya kami enak dalam mengajar melihat kalian, makanya harus dipendekkan rambut. Jamil, karena maju ke depan, sorry. Kenapa sebut nama Kak? Kenapa ada kejadian kemarin begitu? Itu bukan persoalan Pak Jamil panjang rambutnya, tidak. Itu adalah karena dia membantah dengan kata-kata yang tidak sopan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, mohon maaf terlalu lama, 10 menit, 15 menit. Wallahul hadi ila sabdar rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya, saya gerak bentar-bentar. Tanpa penghormatan balik kanan bubar jalan.